Ketemu lagi ya. Ya, Bagaimana dunia perbankan ini? ya perbankan kan kalau di akhir tahun ini pun kan evaluasi. Iya. Biasanya evaluasi berapa sih sebenarnya realisasi dari target Q1, Q2, Q3, Q4. Betul. Quartil 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, di akhir ini kita angkat terkait kredit sindikasi. Nah, Tribuners, tahu tidak apa itu kredit sindikasi? Apa Kredit sindikasi ini adalah kredit atau layanan perbankan untuk mengucurkan anggaran ke proyek-proyek besar atau yang sering kita sebut mega proyek. Iya. Nah, kalau di Makassar kan ada jalan tol, Yes. nah, kemudian ada juga bendungan, Mm-mm. ada juga energi terbarukan. Mm-mm. Energi terbarukan itu kan ada di Sidrap, di Pitu Riase, energi yang baling-baling itu, Mm. dengan di Desa Tolo, di Jenit Ponto. Iya. Nah, ini yang dibiayai oleh perbankan. Yes. Kan tidak ada orang yang punya uang cash 2 triliun. Itu sangat sulit itu. Ada di sana. Sehingga yang punya uang kan Bang Ji. Iya. Di mana dapat uang bank adalah hasil mengumpulkan uang tak kita semua ini. Betul. Nah, kemudian ada juga investor. Jadi ini alurnya ya agak sedikit juga pendidikan keuangan kepada Tribuners. Jadi uang Anda itu dikumpul oleh bank. Terserah bank dari mana. Terkumpul, bank ini investasi. Iya. Nah, bentuk investasinya itu ini. Di proyek dia kreditkan. Ada bunga. Nah, dari bunga itu dibagi-bagilah. Nah, Iya. sehingga Anda bisa dikasih. Kalau Anda deposit, nah, Anda dapat persenan deposit sekitar 5%, 3% begitu. Iya, iya, Dibayarkan per tahun atau per bulan tergantung kesepakatan. Nah itu, jadi proyek sindikasi ini realisasinya ini pun lumayan besar, ini sekitar 1/6 dari APBN kita. 445 triliun. Itu besar sekali tuh. Ini setara dengan proyek IKN 400 triliunan. Banyak iwan di sana di. Dan memang yang paling banyak memang dibiayai adalah proyek IKN. Perhotelan, jalanan, konstruksi, infrastruktur, nah itu semua. Dan 445 triliun itu kan dibagi-bagi ke bank. Tidak mungkin bank semua pegang itu. Satu bank betul. Nah, di bank ini yang paling besar itu Bank Mandiri ya. Ini kan karena kita kalau bicara uang besar begini pun kalau kita bicara triliun terlalu banyak nolnya. Iya. Sehingga biasanya perbankan itu dia langsung hitung dalam bentuk US dollar. Jadi kalau didolarkan itu apa? Sekitar 28.000 juta dolar. Banyak sekali uang. Artinya kita ini kalau digabung semua uang memang kaya. Tidak ada wanta susah tongki. Terlalu banyak uangnya orang dihitung susah tontong. Susah. Tapi kan ini tersebar ke 64 bank. Iya. Mulai dari bank level besar sampai dengan bank-bank BPR. Seperti itu. Nah, ini agak menarik juga. Nah, itu dibiayai itu ada natural resource. Natural resource itu tambang pun. Kemudian infrastruktur IKN yang paling banyak memang karena memang ini progres IKN kalau kita lihat sangat digenjot oleh Presiden Jokowi dan sudah bisa kayaknya Pak Jokowi sudah ada beberapa sekarang kan sudah informasi terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi sudah 38%. Wih, cepat. Cepat sekali, kemungkinan nanti tahun depan 50%. Jadi kenapa misalnya secara politik dia mendukung orang yang mendukung ini karena itu. Betul. Nah, belum lagi dari investasi para orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, Anda bacalah hari ini ada itu daftarnya orang-orang terkaya di Indonesia yang melakukan investasi di IKN. Nilai investasinya itu sekitar 40 triliun. Bangun rumah sakit, hotel, dan pusat perbelanjaan.
pertanyaan kritisnya, siapa yang mau belanja di IKN? Ih. Anda Kenapa tidak dipikir itu beberapa daerah di Indonesia dinaikkan saja anunya perekonomiannya. ah, Nah, Sunan sampai penduduknya ini sana tidak ada, Pi. ya itu, dan kemungkinan kan mulai di pertengahan tahun depan itu sudah dikirim semua ke sana beberapa Mati ASN. meja. Kan di penerimaan ASN tahun 2023 ini juga banyak dari IKN. Oh, diprioritaskan di sana. Taskan di sana. Nah, kalau misalnya ada kota baru, maka akan ada pusat pertumbuhan ekonomi baru. Mm-mm. Nah, pusat pertumbuhan ekonomi barunya ini yang bisa menggerakkan siapa? Iya, Manusia, Pi. betul. Artinya harus diisi sama manusia. Iya. Kalau gedung begini tidak ada manusianya, pasap. Deh. Nah, jadi begitu, Pi. Jadi harus juga ada manusianya. Kemungkinan kita tidak tahu bagaimana caranya orang masuk di situ nanti. Dan pastinya harga tanah di sana sudah mahal kok. Mm-mm. Karena kan ibu kota. Iya. Jakarta itu berapa? 50 miliar ya. Nah, apakah satu peta berapa? Di sini saja mahal bagi Jakarta. Sama di situ nanti. Nah, ini akan nanti lihat bagaimana sebenarnya proses transmigrasi orang-orang untuk pindah ke IKN. Mm-mm. Nah, kalau saya sebagai investor melihat di sana, siapa di sana yang akan gerakan ini? Iya. Nah, kan begitu kita. Mm-mm. Apakah kalau kita investasi kan dilihat potensi bisnisnya. Ada orang tidak? Iya. Nah, kenapa Jakarta banyak di situ? Karena pertama pusat, kemudian yang kedua besar penduduknya. Padat penduduknya. Padat penduduk. Sekitar 15 juta penduduk. Iya. Nah, Ini kota baru mau Sama. diisi. nah, siapa penduduknya? Ini pertanyaan kritis ya, diskusi, Iya. diskusi aja. Takutnya ini seperti toh di sini mall GTC, banyaknya penduduk dan kurang orang. Terpaksa disewa sama pemerintah daerah. Oke Kak Kacil, thank you. Dalam kita nanti.